Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman-Nya. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami masih tetap melanjutkan seri kisah para rasul, dan kami sudah sampai pada pasal yang terakhir. Kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengharapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa pekerjaan rohmu, karena kami sadar bahwa tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya sebagai yang mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bukan cuma menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi pelaku penangkap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaannya di dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tak bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini belum terakhir ya, jadi kisah Rasul 28 ini nanti 2 session. Ini session yang pertama, nanti ayat 17 sampai akhir itu adalah bagian terakhir dari seluruh kisah para rasul. Jadi hari ini kita membahas kisah 28 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya bacakan teksnya lebih dulu ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati lebar seketika itu juga. Tapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria, yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami ke Puteoli. Di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke rumah. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur pada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma,
Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Bagian yang pertama, Paulus di Malta ya, pulau yang namanya Malta. Jadi minggu depan lalu kita sudah membahas bahwa dia kena badai dan sebagainya, tapi mereka akhirnya selamat, hanya kapalnya yang hancur sesuai dengan janji Tuhan. Sekarang dia setelah terdampar, dia tahu bahwa itu adalah Pulau Malta, dan ini dalam ayat 1 dan ayat 10. Saya akan bahas berayat ya. Pertama mereka tiba di pantai selamat dari badai. Itu dalam ayat 1 ya, dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan melalui seorang malaikat kepada Paulus dalam Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan ayat 1-nya dulu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Lalu ini janji Tuhannya ya di dalam Kisah 27 pasal yang sebelumnya ya. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama engkau di kapal ini akan selamatkan engkau. Sebab itu tabahkan hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku." Jadi saudara, memang bagaimanapun tidak masuk akalnya firman atau janji yang Tuhan berikan. Firman atau janji itu pasti terjadi. Ya, badai itu begitu hebat, tetapi Tuhan janji mereka semua selamat kecuali kapalnya. Itu yang betul-betul terjadi. Jadi saudara, Tuhan itu setia ya, dan dia tidak bisa. Saya tidak berkata tidak mau ya, memang juga tidak mau. Tapi yang saya tekankan di sini, Tuhan itu tidak bisa berdusta. Karena berdusta itu menabrak natur dari Allah sendiri. Dan ini ada ayatnya Ibrani 6 ayat yang ke-18. Dan ia maha kuasa untuk melaksanakan semua firman atau janjinya. Saya akan bacakan Ibrani 6 ayat yang ke-18. Supaya ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Keramahan penduduk Malta, ini ada dalam ayat yang kedua. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Kalau orang kafir ya, ini jelas mereka nanti kita lihat mereka menyembah dewanya. Kalau orang kafir bisa punya hospitality atau keramahan menyambut tamu seperti itu ya. Maka adalah sesuatu yang memalukan kalau orang Kristen tidak mempunyainya. Cuma ya zaman sekarang ini zaman yang banyak penipuan, jadi kita memang perlu hati-hati untuk tidak menyambut seadanya tamu. Karena bisa saja dia maling atau perampok atau apapun ya. Jadi saudara, ini adalah bagian praktis dari firman Tuhan betulnya ya. Memang ada bagian-bagian teoritis seperti doktrin ya. Dan memang penting bagi kita untuk belajar doktrin yang tinggi-tinggi ya, seperti Tritunggal, kristologi, predestinasi dan sebagainya. Tetapi kalau hal praktis yang sederhana ini, yang sederhana seperti ini tidak ada pada kita betul-betul menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kepalanya besar dengan ilmu, tetapi tingkah lakunya tidak ada perbaikan apapun. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga, Paulus dan ular di dalam ayat 3 dengan ayat 6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berledak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun dia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ikan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tapi selama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari teks ini ya.
Poin A, Paulus mau ikut mengumpulkan ranting dalam ayat 3, dan itu menunjukkan kerendahan hati dan kerajinannya ya. Dia kan sebetulnya seorang tawanan, bukan tugasnya dia untuk mengumpulkan ranting. Yang lain-lain bisa melakukan, tapi dia tetap mau melakukan hal itu ya. Jadi saudara, apakah saudara juga mau melakukan pelayanan yang rendah atau sederhana? Atau saudara merasa gengsi saudara diusik kalau saudara melakukan hal itu? Atau kemalasan saudara menyebabkan saudara lebih senang membiarkan orang lain yang melakukan pelayanan itu? Dari Ender Saraijan. Dalam rapat ya, kalau misalnya ada suatu pelayanan diajukan dan lalu dirapatkan siapa yang paling cocok untuk melakukan pelayanan itu, lalu seorang memasukkan si A saja, semua setuju. Mereka setuju bukan karena mereka merasa si A itu cocok untuk pelayanan itu. Mereka setuju pokok bukan mereka yang melakukan. Saudara, itu banyak sekali terjadi. Pokok bukan saya yang melakukan, yang lain yang melakukan, setuju, gitu saja lah. Saudara, ini sikap yang sangat tidak bertanggung jawab ya. Kalau orang itu tidak cocok untuk pelayanan itu berantakan. Dan saudara bertanggung jawab. Dan kalau saudara sebetulnya saudara yang cocok untuk pelayanan itu, tapi saudara tidak mau dan membiarkan orang lain melakukan, saudara berdosa terhadap Tuhan. Saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita semua diperintahkan untuk melayani sesuai dengan karunia kita. Tidak mau melayani itu sama dengan dosa. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B. Peristiwa di mana Paulus digigit ular. Dalam kitab suci Indonesia ayat 3 akhir berbunyi, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ya, perhatikan kata menggigit tangannya ya. Nah, ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa ular itu betul-betul menggigit Paulus, dan ini memang memungkinkan. Dan kalau ular itu memang menggigit Paulus, dan Paulus tidak menderita apa-apa akibat gigitan itu, maka peristiwa ini merupakan penggenapan dari janji Tuhan dalam Lukas 10 ayat 19 dan Markus 16 ayat yang ke-18. Tapi ayat yang terakhir termasuk dalam bagian yang diragukan keasliannya ya. Dan Lukas 10 ayat 19 ini baru tadi terpikir oleh saya. Sebetulnya ini apakah ini masih berlaku atau sudah dibatalkan ya? Karena ini kan terletak di dalam konteks pengutusan 70 murid. Saya akan tunjukkan ya Lukas 10 ya. Ini dia mengutus 70 murid ya. Ini jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, jangan memberi salam pada siapapun. Jadi ini konteksnya ya. Nah, sekarang ini ya, perhatikan dalam bagian awalnya ini ya. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan sebagainya ya. Ini sekarang kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 22. Kita baca mulai ayat 35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, ini menunjuk pada Lukas pasal 10 tuh kan, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi ini menunjukkan satu kontras ya, antara pengutusan yang dulu dan yang sekarang yang akan terjadi. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaknya menjawab jubahnya dalam memberi pedang dan seterusnya. Ini tidak akan saya bahas di sini karena bukan tujuan saya. Tapi jelas dari kata tetapi ini, yang dalam Lukas 10 tadi ini sudah dianulir sebetulnya ya. Jadi di sini tidak boleh bawa bekal, tapi di sana diharuskan bawa bekal. Jadi ini sebenarnya sudah dianulir. Jadi makanya saya pikir ayat 19 ini mestinya juga sudah dianulir ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Jadi saya di sini, menanyakan kepada ChatGPT sebelum saya masukkan di sini ya. Ini saya tanya, apakah Lukas 10 ayat 16 masih berlaku pada saat Paulus digigit ular? Pertanyaan ini bagus karena menyentuh prinsip otoritas rasuli dan perlindungan ilahi. Pertama, teks yang dimaksud dalam Lukas 10 ayat 16, Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Ini berbicara tentang otoritas para utusan murid-murid. Bentar ya, Lukas 10, 16. Oh, dia ngambil di sini ya. Ini berbicara tentang otoritas para utusan atau dalam kurung murid sebagai wakil Kristus. Lalu kedua, peristiwa Paulus digigit ular. Ini dalam kisah 28 ayat 3 sampai 6. Paulus digigit ular berbisa di Pulau Malta. Orang-orang mengira dia akan mati, tapi dia tidak mengalami apa-apa. Poin ketiga, apakah Lukas 10 ayat 16 berlaku di sini, di situ? Oh, saya nulis 16, saya salah tulis ini. Saya ganti saja. Ini ya, baik. Kalau yang maksud Lukas 10 ayat 19 ini ya. Sekarang kita hubungkan dengan kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 6. Apakah Lukas 10 ayat 19 berbicara tentang ular literal? Di sini perlu hati-hati. Mayoritas penafsir Reform, Calvin dan lain-lain melihat bahwa ular dan kalajengking sama dengan bahasa kiasan, menunjuk pada kuasa setan atau musuh rohani. Jadi fokus utamanya adalah otoritas rohani atau kuasa jahat, bukan janji kebal binatang secara literal. Poin kedua, tetapi apakah juga bisa literal? Menariknya, ya, bisa termasuk literal sebagai efek sekunder. Kenapa? Karena dalam konteks pelayanan rasuli, kuasa atas musuh bisa mencakup juga bahaya fisik atau ancaman nyata. Ketika Paulus digigit ular, kita Rasul 28, dalam kasus Paulus ia digigit ular berbisa, tidak mengalami apa-apa, orang-orang menganggap ini mujizat. Ini sangat cocok dengan ilustrasi konkret dari Lukas 19. Tetapi bukan karena ayat itu janji umum untuk semua. Bukan karena ayat itu janji umum untuk semua orang percaya. Melainkan karena Paulus adalah rasul dalam misi ilahi. Jadi ini bukan janji untuk semua orang percaya. Poin keempat, hubungan yang tepat. Jadi hubungan keduanya, Lukas 10, 19, prinsip kuasa yang diberikan Kristus berlaku kepada para utusan mula-mula 70 murid, digenapi secara penuh dalam pelayanan rasuli. Kisah 28 contoh nyata, Paulus tidak celaka oleh ular. Ini menunjukkan kuasa Kristus nyata, misi Paulus dilindungi Allah. Perbandingan dengan Markus 16 ayat 18. Peristiwa ini bahkan lebih langsung paralel dengan Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular titik-titik, tidak akan mendapat celaka. Tetapi seperti saya singgung sebelumnya, teks Markus 16 ayat 9-20 diperdebatkan secara tekstual. Sedangkan Lukas 10 ayat 19 tidak diperdebatkan. Jadi Lukas 10 ayat 19 memberi dasar yang lebih aman secara tekstual, walaupun sifatnya lebih rohani atau figuratif. Kesimpulan Lukas 10:19 terutama berbicara tentang kuasa rohani atas musuh atau setan, tapi kuasa itu bisa apa ini ya, termasuk atau apa ini ya, mungkin termasuk ya manifestasi secara fisik seperti perlindungan dari bahaya, contoh Paulus digigit ular. Namun Paulus bukan berarti semua orang percaya kebal ular. Peristiwa Paulus bukan berarti semua orang percaya kebal terhadap ular ya, melainkan mana khusus yang menyertai pelayanan rasuli.
Kita kembali. Lalu Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang tidak akan sembuh. Ini tadi sudah dikatakan teks ini ya, mulai Markus 16 ayat 8b sampai Markus 16 ayat 20, 12 setengah ayat, itu diperdebatkan keasliannya dan pro kontranya sangat kuat, tapi kalau saya menganggap bahwa teks itu tidak asli. Sekarang saya lanjutkan, tetapi sebetulnya dalam teks Kisah Rasul 28 itu ya, tidak ada kata yang secara jelas menunjukkan bahwa ular berbisa dan menggigit Paulus. Kata Yunani yang diterjemahkan menggigit dalam akhir ayat 3 adalah katepsen, yang sebetulnya berarti to join oneself to, atau menggabungkan diri sendiri pada, bisa juga berarti to touch atau menyentuh, to adhere to, melekat atau menempel pada. Jadi artinya sebetulnya bukan menggigit ya, tapi menempel gitu ya. Ini perhatikan terjemahan dari beberapa kitab bahasa Inggris ya. King James, fasten itself on his hand. The venomous beast hang on his hand. Melekat atau mengaitkan dirinya sendiri pada tangannya. Binatang berbisa itu tergantung pada tangannya. Tidak ada kata menggigit kan. Lalu terjemahan NIV juga, fasten itself on his hand. The snake hanging from his hand. Melekat atau mengaitkan dirinya sendiri pada tangannya. Ular itu bergantung dari tangannya. RSV dan NASB, fasten on his hand. The creature hanging from his hand. Melekat atau mengaitkan diri pada tangannya. Makhluk itu bergantung dari tangannya. Jadi semua terjemahan bahasa Inggris tidak ada satupun yang menerjemahkan menggigit, melekat, menggantung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari teksnya ya, bisa saja sebetulnya ular itu cuma melingkari tangan Paulus, tetapi orang-orang mengira bahwa ular itu menggigit Paulus. Dan Adam Clark mengambil pandangan itu. Ini kata-kata dia. Sekalipun ular beludak itu melekat pada tangan Paulus, kelihatannya ular itu tidak betul-betul menggigitnya. Tetapi orang-orang Malta itu mengira bahwa ular itu menggigitnya, karena mereka melihat ular itu melekat pada tangannya. Saya tanyakan pada ChatGPT lagi ya. Pertanyaan dalam Kisah 28 ayat 3. Apakah Paulus betul-betul digigit ular berbisa atau tidak? Ini jawaban ChatGPT Kisah 28 ayat 3 sampai 6. Memang sering diperdebatkan. Tapi jika kita membaca teksnya dengan teliti, baik konteks maupun bahasa Yunani, kesimpulan yang paling kuat adalah ya, Paulus benar-benar digigit ular berbisa. Mari kita lihat secara bertahap. Pertama teksnya sendiri, Kisah 28 ayat 3 sampai 5. Ketika Paulus mengumpulkan seberkas kayu dan meletakkannya di atas api, seekor ular berbisa keluar karena panasnya api, lalu menggigit tangannya. Ini terjemahan LAI. Kata kunci di sini. Poin A, ular berbisa dalam bahasa Yunani-nya echidna. Jelas berarti viper atau ular beracun ya. Viper itu ya ular beludak kalau terjemahan kita memang ya. Poin B, menggigit atau melilit. Kata Yunani katep satu. Secara harfiah menempel kuat, garis miring menggigit dan melekat. Ini bukan sekedar menyentuh, tetapi menggigit dan menggantung pada tangan Paulus. Kedua, reaksi orang Malta. Penulis setempat langsung berkata, orang ini pasti seorang pembunuh. Mengapa mereka langsung berpikir begitu? Karena poin A, mereka mengenal jenis ular itu sebagai mematikan. Kedua, dalam budaya kuno, gigitan ular berbisa hampir pasti berujung kematian. Zaman kuno tidak ada anti venom ya. Zaman sekarang pun kalau dibawa ke rumah sakit, kalau rumah sakit yang bukan rumah sakit yang modern, mungkin anti venom itu juga tidak ada. Dan kalaupun ada, tapi terlambat karena bisanya kuat sekali, tetap orang itu bisa mati ya. Saya lanjutkan, artinya mereka yakin Paulus sudah digigit ular beracun yang mematikan. Yang ketiga, ekspektasi mereka dalam ayat 6, mereka menunggu berharap ia akan bengkak dan tiba-tiba rebah dan mati. Ini sangat penting. Mereka tidak ragu-ragu bahwa gigitan itu fatal. Poin B, mereka hanya menunggu efeknya muncul, bengkak, mati mendadak.
Poin keempat, ini menunjukkan gigi batu nyata, bukan sekadar ancaman. Poin keempat, apa yang terjadi pada Paulus? Tapi setelah mereka menunggu lama dan melihat bahwa ia tidak apa-apa. Jadi Paulus tidak bengkak, tidak mati, tidak menunjukkan efek racun sama sekali. Ini jelas menunjukkan bahwa pada perlindungan ilahi atau mujizat, bukan bahwa ia tidak digigit. Poin kelima, kesimpulannya harus ditolak. Ada beberapa penafsir lemah yang kadang muncul. Ular itu tidak benar-benar menggigit seperti ada beberapa dia. Ini tidak cocok dengan kata Yunani konsep 1, poin B reaksi orang mata, dan poin C ekspektasi kematian. Ular itu tidak berbisa. Ada yang punya pandangan seperti itu lagi. Ini ditolak oleh pertama kata echidna yang menunjuk pada ular beludak atau viper ya, dan kedua pengetahuan lokal penduduk. Mereka penduduk lokal mereka pasti tahu ular yang mana dan sebagainya. Yang keenam, kesimpulan yang paling kuat, Paulus benar-benar digigit ular berbisa. Ular itu cukup berbahaya untuk membunuh, tidak terjadi efek apapun karena intervensi Allah. Ini juga sejalan dengan janji dalam Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yang ketujuh, catatan teologis penting. Peristiwa ini bukan pertama poin A, norma untuk dicoba, seperti praktek ekstrim sebagian kelompok. Ini pernah ada video sudah di YouTube ya. Jadi ini kelihatannya pendeta dari kalangan karismatik atau apa, saya tidak tahu. Dia di atas panggung mimbar tuh pegang ular berbisa untuk membuktikan Markus 16 ini. Dan ular itu betul-betul menggigit dia, dibawa ke rumah sakit, tidak tahu dia mati atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu dia bukannya tidak celaka, dia jelas celaka. Karena memang janji ini tidak berlaku untuk semua orang percaya ya. Dan ini juga teks yang diragukan keasliannya. Jadi ini sama sekali tidak boleh dicoba sebagai dasar sebetulnya ya. Tapi di sini poin B, tetapi tanda apostolik. Jadi peristiwa ini bukan norma untuk dicoba, tetapi ini merupakan suatu tanda apostolik atau apostolic sign. Tujuannya pertama meneguhkan pelayanan Rasuli Paulus, dan kedua menunjukkan kuasa Allah dalam penyebaran Injil. Ringkasnya, ya, Paulus benar-benar digigit ular berbisa. Justru karena itu ketidakapa-apaan Paulus menjadi mujizatnya nyata. Kalau Anda mau, kita bisa lanjut bahasa yang menarik. Apakah masih ada ular berbisa di Malta sekarang? Dan bagaimana ini dipakai oleh para skeptik untuk menyerang teks Kisah Rasul 28. Pertanyaan, oke, berikan pembahasan tentang hal itu, dan juga tentang mengapa kamu menggunakan Markus 16:18 yang bukan merupakan bagian asli dari Alkitab. Jawaban ChatGPT. Baik, mari kita bahas dua hal itu secara serius dan kritis. Pertama, apakah masih ada ular berbisa di Malta? Dan dalam kurung dan argumen skeptik. Fakta modern. Saat ini di Malta, poin A, tidak ada ular yang benar-benar mematikan bagi manusia. Poin B, ada beberapa spesies ular, tetapi tidak tergolong viper mematikan. Ini sering dipakai oleh skeptik, orang-orang yang skeptik terhadap Alkitab ya, untuk berkata bisa 28 itu salah, karena Malta tidak punya ular berbisa. Jawaban terhadap skeptik. Pertama, perubahan ekologi sepanjang sejarah. Ini poin yang sangat kuat. Pulau kecil seperti Malta mengalami urbanisasi besar. Poin B, perubahan habitat. Poin C, kepunahan lokal spesies. Banyak spesies di berbagai tempat punah secara lokal dalam 2000 tahun. Zaman Paulus sampai sekarang 2000 tahun sudah jelas bisa saja punah ularnya. Jadi tidak adanya ular berbisa sekarang tidak sama dengan tidak ada pada abad pertama. Poin kedua, echidna. Kata ini biasanya berarti viper atau ular berbisa. Tapi secara luas juga bisa dipakai untuk ular yang dianggap berbahaya secara umum. Namun dalam konteks ini, reaksi orang Malta menunggu matinya Paulus itu ya, menunjukkan mereka menganggapnya mematikan. Poin ketiga, pengetahuan lokal orang Malta. Penduduk, poin A, langsung bereaksi dia pasti mati. Poin B, menunggu efek racun.
Ini bukan reaksi terhadap ular biasa. Artinya, dalam pengetahuan lokal saat itu, ular itu mematikan. Keempat, argumen historis umum. Dalam historiografi, data kuno lebih kuat dari asumsi modern. Jika tidak ada kontradiksi kuat, tidak ada bukti bahwa poin A Lukas salah dalam secara geografis di bagian lain. Justru poin B justru Lukas terkenal sangat akurat. Bandingkan dengan penelitian William Mitchell Ramsey, ini sudah kita bahas pada kali yang lalu ya. Kesimpulan bagian ini argumen skeptik lemah karena pertama bergantung pada kondisi modern, kedua mengabaikan perubahan ekologi, ketiga bertentangan dengan kesaksian teks dan konteks. Sangat mungkin dulu ada ular berbisa di Malta, sekarang sudah punah, tidak ada lagi. Sekarang kedua tentang Markus 16:18, mengapa saya menggunakannya? Sekarang bagian yang lebih penting secara metodologis. Anda benar, Injil Markus 6, pasal 16 ayat 9-20, termasuk ayat 18 diperdebatkan secara tekstual. Poin A, fakta tekstual. Bagian Markus 16 ayat 9-20 tidak ada dalam manuskrip tertua. Pertama, Kodeks Sinaiticus, dan kedua, Kodeks Vatikanus. Ini abad keempat ya. Poin A, gaya bahasa berbeda. Poin B, ada ending alternatif dalam beberapa manuskrip. Mayoritas sarjana menganggap ini bukan bagian asli Markus. Karena poin B, jadi apakah saya salah mengutipnya? Secara ketat, ya, itu kurang tepat sebagai dasar utama argumen. Karena tidak boleh membangun doktrin dari teks yang diragukan. Kedua, mengapa tetap relevan secara terbatas? Walaupun tidak asli, pertama bagian itu mencerminkan tradisi gereja awal. Kedua, kemungkinan merangkum pengalaman rasuli, termasuk kisah para rasul. Dan memang bisa 28 sama dengan contoh nyata tidak mati karena ular. Jadi hubungan itu pertama poin A bukan dasar, poin B hanya ilustrasi paralel. Lalu poin D sekarang, koreksi metodologi yang lebih tepat. Lebih baik mengatakan kisah 28 berdiri sendiri tanpa perlu Markus 16 dan 18. Karena narasi Lukas sudah cukup jelas, gigitan nyata, tidak ada efek, 4 orang heran. Poin E, catatan teologis penting sesuai pendekatan reform. Sebagaimana Anda biasa tekankan dalam pendekatan reform, mujizat seperti ini adalah pertama tanda kerasulan atau apostolic signs, kedua bukan norma universal. Ini sejalan dengan 2 Korintus 12 ayat 12, tanda-tanda rasul tak bisa baca sendiri. Jadi tidak perlu Markus 16 ayat 18 untuk menjelaskan kisah 28. Kesimpulan akhir, pertama tentang Malta. Sangat mungkin dulu ada ular berbisa. Poin B, ketiadaan sekarang tidak membantah kisah 28. Poin C, reaksi penduduk menguatkan bahwa ular itu mematikan. Dan kedua tentang Markus 16, Anda benar bagian itu tekstualnya lemah. Poin B, tidak boleh dijadikan dasar doktrin. Poin C, kisah 28 sudah cukup tanpa itu. Karena saya lanjutkan ya. Pertama, sekarang akibat gigitan ular, gigitan dalam tanda petik ya. Memang karena diragukan ternyata tidak sesuai buang, karena ChatGPT mengatakan itu pasti gigitannya. Jadi akibat gigitan ular pada tangan Paulus itu orang-orang Malta itu mengira bahwa Paulus adalah seorang pembunuh yang sekalipun dilepaskan dari badai, dia tidak mati karena badai, tapi tetap dikejar dan mau dibunuh oleh Dewi Keadilan ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang itu sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Pertama, Dewi Keadilan seharusnya adalah justice, tetapi diterjemahkan dengan huruf besar oleh NIV, jadi justice-nya dengan J huruf besar ya. Dan Ironside menganggap bahwa nama ini adalah nama seorang Dewi. Mereka penyembah berhala jelas ya. Kedua, tanggapan orang-orang Malta ini menunjukkan bahwa orang pada umumnya menganggap bahwa orang benar itu muncul dan orang jahat itu pasti kena bencana. Pandangan yang salah ini didasarkan pada pandangan bahwa seluruh pahala dan hukuman diterima seseorang dalam dunia ini. Dan ini jelas salah ya. Padahal sebetulnya baik pahala maupun hukuman yang diterima seseorang dalam dunia ini
hanyalah sebagian kecil atau cicipan dari seluruh hukuman atau seluruh pahala yang akan diterima pada akhir zaman. Nanti pada pengadilan akhir zaman, barulah seluruh hukuman atau pahala diberikan kepada manusia. Dan karenanya dalam dunia ini, bisa saja ada orang benar, tetapi rasanya terkena bencana. Dan sebaliknya, bisa saja ada orang yang jahat, yang rasanya terus mendapatkan berkat Tuhan. Bandingkan dengan Mazmur 73 ayat 20. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membuat di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik pada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi orang fasiknya kelihatannya dapat berkat enak terus ya. Tapi sekarang kebalikannya untuk orang yang percaya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mungkin masuk ke tempat kudus Allah itu belajar firman-Nya. Dan dalam firman, lalu dia tahu, oh kesudahan dari mereka sekarang itu mereka enak, tapi kesudahan mereka itu kebinasaan nanti ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi hal ini banyak terjadi sampai saat ini dan sampai selamanya. Orang yang benar betul-betul ikut Tuhan malah menderita, dan orang yang jahat, orang yang tidak ikut Tuhan, kafir, bahkan penghujat, itu justru kelihatannya baik-baik saja. Sekalipun tidak selalu seperti itu ya. Ada penghujat-penghujat seperti yang orang yang menutupi Alkitab mati ya. Juga orang yang membubarkan kebaktian Jumat Agung di Jawa Barat itu orang yang mati juga. Sekarang saya lanjutkan dengan Lukas 16 ayat 19-26. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu,
ataupun mereka mau datang dari situ pada kami, tidak dapat menyeberang. Ada seorang kaya, loh, ini kok dokter. Jadi saudara, teks ini juga sama dengan yang tadi ya. Orang kaya ini jelas bukan orang percaya, tapi kaya bisa bersukaria dalam kemewahan sampai dia mati. Sebaiknya yang seharusnya orang percaya, tetapi miskin dan badannya penuh borok dan sebagainya. Tapi setelah mati, kondisinya terbalik. Jadi bahwa seseorang itu diberkati dalam dunia ini, tidak berarti dia orang Kristen sungguh-sungguh ya. Ini yang sesuatu yang sering terjadi. Orang Kristen justru menderita karena serangan setan dan sebagainya. Tapi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahat justru kelihatannya kayak diberkati. Tapi saudara, itu bukan ketidakadilan. Karena keadilan Allah memang belum dinyatakan. Keadilan Allah sepenuhnya baru dinyatakan nanti pada pengadilan akhir zaman. Jadi jangan menganggap bahwa kok enak jadi orang jahat, kok enak jadi orang kafir, aku jadi kafir saja. Saudara, nanti ada pengadilan akhir zaman. Dan sekarang semua yang tidak adil akan dijadikan adil. Sebagai penerapan, kalau saudara sadar bahwa hidup saudara tidak benar di hadapan Tuhan, janganlah menghibur diri hanya karena hidup saudara tidak kena bencana. Sadarilah bahwa seluruh hukuman saudara menantikan saudara pada akhir zaman, kecuali saudara bertobat dan percaya pada Kristus yang telah mati dan membayar hutang dosa saudara. Sebaliknya, kalau saudara sudah percaya dan ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi saudara merasa bahwa hidup saudara terus kena bencana, maka teruslah bertekun dalam mengikuti Tuhan. Percayalah bahwa kalau Tuhan mengizinkan semua bencana itu menimpa saudara, itu pasti membawa manfaat bagi saudara. Dan percayalah bahwa seluruh pahala yang saudara menantikan saudara pada akhir zaman dan pasti akan menjadi milik saudara. Asal saudara terus bertekun dalam iman saudara kepada Yesus. Yang ketiga, orang-orang mata itu terlalu cepat menyimpulkan. Kita mesti belajar dari peristiwa ini ya, untuk tidak melakukan tindakan jump to the conclusion, meloncat pada kesimpulan atau menyimpulkan terlalu cepat. Apalagi kalau itu berhubungan dengan kesimpulannya negatif tentang diri seseorang. Jadi orang-orang mata itu melihat Paulus digigit ular, mereka akan berkata, orang ini mesti seorang sangat, dia pembunuh, sehingga luput dari laut pun dia tetap dikejar oleh Dewi Keadilan dan dibunuh oleh ular ini. Jadi mereka terlalu cepat meloncat pada kesimpulan Paulus bukan pembunuh, dia rasul, dia orang yang saleh. Dan sebagai penerapan, kalau ada orang laki-laki mendekati seorang perempuan, kita langsung menganggap, wah ini naksir, ini PDKT dan sebagainya. Poin B, ada orang laki-laki menggoncengkan perempuan yang bukan istrinya. Kita anggap orang itu main gila, selingkuh, dan sebagainya. Kita tidak tahu latar belakangnya. Jadi jangan cepat-cepat menduga yang tidak-tidak. Siapa tahu orang laki-laki itu hanya sekedar menolong si perempuan. Pada saat dia menjumpai si perempuan itu kekembosan ban, lalu dia goncengkan untuk bisa dapatkan pertolongan atau apa. Itu bisa saja. Dan jangan terlalu menyimpulkan secara cepat, apalagi secara negatif ya. Poin C khususnya, jangan jump to the conclusion pada waktu mendengar gosip. Misalnya ada desas-desus tentang seorang pendeta tertentu, kita langsung menganggap pendeta itu brengsek. Bandingkan dengan 1 Timotius 5:19 ya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, dan pendeta termasuk penatua ya. Kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Sebetulnya bukan hanya penatua. Orang biasa pun kalau tuduhan tanpa saksi atau hanya 1 saksi harus diabaikan. Tapi ini ditekankan untuk seorang penatua. Karena penatua itu banyak difitnah. Makin tinggi kedudukan seorang dalam gereja, makin banyak fitnah. Ironside memberikan cerita tentang adanya gosip tentang seorang pendeta yang katanya istrinya menghadiri kebaktian gereja sesat. Dan pendeta itu lalu marah dan mendatangi kebaktian itu lalu menarik atau menyeret istrinya pada rambutnya.
Pendeta itu lalu menjelaskan di mimbar bahwa istrinya tidak pernah pergi ke kebaktian gereja sesat, dan ia tidak pernah menyeret istrinya pada rambutnya, dan bahkan dia belum pernah punya istri. Bayangkan pendeta belum punya istri bisa difitnah model seperti itu. Itu sangat bisa terjadi. Makin pendeta itu dekat dengan Tuhan, dan makin pelayanannya itu berguna untuk Tuhan, makin banyak dia difitnah, makin banyak dia diserang setan. Dan setan paling senang menggunakan serangan fitnah. Fitnah itu membunuh karakter dan bisa menghancurkan pelayanannya. Karena poin D, melihat bahwa Paulus tidak apa-apa, penduduk pulau itu sekali lagi jump to the conclusion secara salah, yaitu di mana mereka sekarang menganggap Paulus sebagai dewa. Kebalikannya, kita baca ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bagi penerapan orang yang sering jump to the conclusion, loncat pada kesimpulan, akan sering harus mengubah pendapat atau konklusinya. Dan ini kadang-kadang bisa memalukan. Karena itu jangan melakukan tindakan seperti ini. Karena poin yang keempat, Paulus menyembuhkan penyakit dalam ayat 7 dan 10. Poin A, gubernur pulau itu sangat ramah. Ayat 7, tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Poin B, keramahan gubernur itu dibalas oleh Tuhan dengan menyembuhkan ayah gubernur itu melalui Paulus. Ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menurunkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Poin C, penyembuhan Paulus terhadap ayah gubernur menyebabkan banyak orang sakit di mata datang ke Paulus dan mereka pun disembuhkan. Ayat 9, sesudah peristiwa itu datang juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Tetapi ingat ya, Paulus tidak selalu bisa melakukan ini pada seadanya orang sakit. Yesus bisa, tetapi Yesus pun tidak selalu mau menyembuhkan seadanya orang sakit. Jadi jangan percaya omong kosongnya orang-orang karismatik pada umumnya, bahwa ikut Tuhan itu pasti sembuh dari penyakit. Itu adalah omong kosong. Paulus sendiri punya penyakit dan tidak disembuhkan. Dan perhatikan ayat ini ya. Timotius ini jelas sakit kan ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Anggur pada saat itu memang sering dipakai sebagai obat ya. Jadi kenapa Paulus tidak pergi kepada Timotius tumpang tangan sembuh? Dia tidak bisa menyembuhkan seadanya orang. Kalau Tuhan mengendaki dia bisa. Kalau Tuhan tidak mengendaki tidak bisa. Lalu contoh yang lain 2 Timotius 4 ayat 20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus tinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Kenapa sebelum meninggalkan dan memakai tangan doa sembuh? Kenapa tidak seperti itu? Tidak bisa dia melakukan kesembuhan seenaknya sendiri. Jadi kalau yang orang-orang penyembuh zaman sekarang ini bisa katanya menyembuhkan seadanya orang, itu omong kosong, gedabrus, pembualan, dan penipuan massal. COVID-19 itu tidak ada satu pun yang disembuhkan. Sekarang COVID-nya sudah tidak ada, kumat lagi, keluar lagi. Dan ada orang-orang tolol masih percaya saja sama penyembuh palsu itu ya. Poin D, mereka membalas kebaikan Paulus dan menyediakan semua keperluan Paulus dan rombongannya. Kita baca ayat 10, mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Aneh. Biasanya orang yang menerima kesembuhan atau berkat jasmani lebih berterima kasih daripada orang yang menerima kesembuhan atau berkat rohani. Apa sudah lebih mementingkan berkat jasmani daripada berkat rohani?
pada waktu mendengar firman Tuhan, kalau saudara memang orang Kristen dan saudara mendapatkan suatu pembahasan yang indah gitu ya, maka pasti akan ada sukacita dalam diri saudara. Kalau saudara tidak pernah merasakan sukacita itu, atau pendetanya bukan memberitakan firman, atau saudara bukan Kristen. Nah sekarang saudara, lebih senang terima berkat rohani seperti itu, atau berkat jasmani dalam bentuk uang dan sebagainya. Uang itu berlaku hanya untuk di dalam dunia ini, berguna dalam dunia ini saja. Tapi berkat rohani berguna sampai dunia yang akan datang. Sekarang poin yang kedua, Paulus sampai di Roma ayat 11 sampai 16. Pertama setelah 3 bulan rombongan Paulus berangkat. Setelah baca ayat 11, 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang telah musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Ini saya garis bawah ya. Jadi mereka naik kapal yang memakai lambang Dioskuri. Ya. Nah ini kata ini diterjemahkan berbeda-beda ya. King James menerjemahkannya Castor and Pollux. Anda tahu ini bacanya gimana. Ya, Castor dan Pollux. RSV, NIV dan New King James, the twin brothers. Saudara kembar. NIV, the twin gods. The twin gods, Castor and Pollux. Dewa kembar Castor dan Pollux. Mengapa terjemahnya bisa kacau balau seperti ini? Ini Dioskuri. Karena kata Yunani yang dipakai adalah Dioskurios. Dioskurois. Ya, bukan kurios. Kurios itu Tuhan, tetapi kurois. Dioskurois. O itu dibaca O ya. Yang artinya adalah the twin sons of Zeus. Zeus itu nama dewa ya. Dios adalah bentuk genitif dari Zeus. Berarti milik Zeus. Karena genitif itu of Zeus. Milik Zeus. Kuroi adalah bentuk jamak dari kuros. Yang artinya adalah son atau boy atau anak laki-laki. Dalam kepercayaan kafir pada saat itu, dipercaya bahwa dewa Zeus punya anak kembar yang bernama Castor dan Pollux. Sebagai catatan, orang Romawi menyebut Zeus ini sebagai Jupiter. Zeus ini dewa yang tertinggi ya. Dan ya dalam agama mereka, dewa-dewi itu bisa punya tingkatan-tingkatan, lalu bisa menikah, bisa punya anak dan sebagainya. Ini semua jelas adalah omong kosong. Tapi itu kepercayaan mereka pada saat itu. Jadi jelaslah bahwa Paulus naik suatu kapal yang berlambangkan berhala atau dewa. Hal ini tidak memberikan kerugian apa-apa terhadap Paulus, karena hal itu ada di luar kekuasaannya. Dia seorang tawanan. Dia tidak bisa, aku tidak mau naik kapal itu. Ada lambang berhala. Tidak bisa. Dia harus naik kapal itu. Dia tidak punya kuasa dalam persoalan itu. Jadi saudara sebagai penerapan, poin A. Jangan takut pada berhala yang ada di rumah saudara. Kalau itu memang ada di luar kekuasaan saudara. Misalnya, orang tua saudara yang punya rumah ya. Dan mereka masih memiliki atau memelihara berhala itu. Tapi mereka yang punya rumah. Mereka yang berkuasa. Saya tidak. Jangan menganggap bahwa berhala itu dihuni oleh roh jahat yang bisa menyebabkan jadi kutuk Tuhan. Tidak bertumbuh dalam iman dan sebagainya. Tapi kalau berhala itu ada di dalam kekuasaan saudara, firman Tuhan menyuruh menghancurkannya. Saudara tidak boleh menyimpannya, ataupun memberikannya pada orang lain, atau menjualnya. Saudara jual nanti orang yang menyembah berhala. Tidak peduli dari benda mulia, logam mulia, harus dihancurkan. Ulangan 7, 25, 26. Patung-patung alam mereka harus kau bakar habis.
perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan jangan engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Lalu Kisah Rasul 19 ayat 19, sekalipun ini bukan patung berhala, tetapi kitab-kitab sihir ya. Tapi sama saja betulnya ya, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jelas ini nilai yang sangat besar ya. Sekarang saudara kita masuk dalam poin B. Bagaimana kalau gereja mengadakan camp atau retreat di sebuah villa yang penuh dengan gambar berhala? Sebaiknya memang jangan ya. Karena bisa menjatuhkan orang lain ke dalam dosa dan bisa merugikan kalau dilihat atau dibicarakan orang. Sekalipun itu tidak akan merugikan kita, tetapi ini bisa menjatuhkan orang lain ke dalam dosa atau menjadi batu sandungan. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 7-13. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi dari kata-kata itunya, makan tidak makan itu tidak akan ada urusannya dengan kerohanian kita. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati dari mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi saudara, memang ini antara camp retreat di villa yang penuh gambar berhala, yang di sini berbicara tentang makan daging persembahan berhala. Tapi ada persamaannya. Sebetulnya secara rohani itu tidak menguntungkan atau merugikan. Tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya jangan itu, karena itu bisa menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Ya. Jadi kalau camp atau retreat villa yang tidak ada berhalanya. Sekarang poin yang kedua, pada waktu mereka sampai di Puteoli, mereka bertemu dengan orang-orang Kristen di sana yang mengundang mereka untuk tinggal selama 7 hari bersama-sama mereka. Ini ayat yang 14. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Lalu pada waktu mereka berangkat dari Puteoli ke Roma, orang-orang Kristen Roma datang menjumpai mereka sampai di Forum Appius dan Tres Taberne dalam ayat 15. Pada jarak dari Roma ke Tres Taberne kira-kira sepertiga jarak Roma ke Puteoli, sedangkan jarak Roma ke Forum Appius kira-kira setengah dari jarak Roma ke Puteoli. Ayat 15, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka yang mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Sebagai perbandingan pada zaman ini ya, cara ini ya. Kalau ada hamba Tuhan mau datang dari Malang ke Surabaya, maka jemaat yang di Surabaya itu menjemput hamba Tuhan itu sampai ke Pandaan. Mana ada kegilaan seperti itu? Memang sekarang ini pakai jalan raya tidak mungkin melakukan seperti itu.
pakai jalan tol dan pakai, tapi zaman dulu pun ini tambah payah, saudara. Tidak ada mobil, mereka jemput jauh-jauhnya menyambut. Begitu hormatnya mereka nyambut sampai mungkin sepertiga atau setengah. Jadi orang-orang Kristen Puteoli dan Roma mau melakukan hal-hal ini bagi Paulus, padahal pertama mereka tidak segereja atau tidak kenal Paulus secara pribadi. Pasti mereka sudah mendengar tentang Paulus bahwa dia rasul tentu, tapi kenal pribadi tidak. Poin B, pada saat itu diketahui sebagai orang Kristen bisa sangat berbahaya atau merugikan. Mereka nyambut Paulus yang jelas-jelas rasul, berarti mereka Kristen. Dan pada zaman itu orang Kristen banyak dikejar-kejar baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang Romawi. Ini bisa membahayakan diri mereka sendiri. Tapi mereka tetap berani melakukannya. Perhatikan juga efek positif kunjungan orang Roma terhadap Paulus dalam ayat 15b ya. Dia dikuatkan hatinya. Dan ini menunjukkan bahwa kasih, kesatuan, saling mempedulikan, mau repot atau berkorban demi orang Kristen yang lain adalah sesuatu yang mutlak penting. Sebagai penerapan, apakah saudara betul-betul merasakan kesatuan antara dengan sesama orang Kristen yang lain? Bagaimana sikap jemaat? Saudara kalau jemaat sakit atau masuk rumah sakit, atau kalau ada jemaat yang kematian anggota keluarganya, maukah saudara menolong atau menyumbang kalau memang mereka miskin ya? Saya enggak, kalau saya ke orang mati, kalau saya lihat orangnya enggak miskin, saya enggak nyumbang. Tapi kalau orangnya miskin, saya nyumbang. Kalau tidak, ya saudara setidaknya saudara bisa mengunjungi atau menghibur. Sampai sini pelajaran hari ini, kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah belajar sebagian firman Tuhan. Kami sudah melihat mujizat yang terjadi pada diri Paulus dengan gigitan ular berbisa itu. Kami juga sudah melihat bahwa Paulus bisa menyembuhkan ayah dari gubernur dan juga banyak orang lain. Dan kami juga sudah melihat bahwa Paulus sudah sampai di rumah sesuai dengan janji Tuhan. Dan karena itu biarlah kami semua selalu percaya pada apa yang Tuhan janjikan. Dan kami juga menitipkan akan pelajaran minggu depan yang merupakan pelajaran terakhir dari seri kisah para rasul. Untuk hambamu dalam persiapan dan penyampaian dan untuk kami dalam penerimaan. Sehingga seluruh kitab kisah para rasul ini bisa diselesaikan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.